قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Sadaqallahul azim. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani Hashim, Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Islam itu indah dengan tema perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Pertanyaan selanjutnya tentang salat. Seperti apakah batasan suatu pakaian dikatakan layak untuk digunakan dalam salat? Lalu bagaimana jikalau mungkin seseorang nih dalam keadaan basah atau berkeringat pakaiannya ketika dia melaksanakan salat? Apakah itu termasuk tidak layak untuk digunakan untuk salat? Maka yang pertama, aturan pakaian dalam salat yakni yang jelas menutup aurat. Aurat dalam salat itu adalah yang kelihatan dari depan, yang kelihatan dari atas, yang kelihatan dari kanan dan kiri, kecuali dari bawah. Karena kita tidak bisa memasukkan dari bawah, itu termasuk daripada aurat dalam salat. Contoh misalnya ada orang yang salat tapi kelihatan dari atas, maka itu termasuk aurat dalam salat. Jadi sarung itu sebenarnya harus menutupi pusar bagi laki-laki. Karena kalau misalnya dadanya terbuka, dada kan tidak termasuk aurat. Dadanya terbuka lalu pusarnya kelihatan dari atas, maka itu adalah termasuk aurat dalam salat. Dari atas. Kemudian yang kedua dari kanan dan kiri. Tapi kalau dari bawah tidak termasuk aurat dalam salat. Misal orang pakai sarung kan kelihatan kalau dari bawah. Tapi itu tidak termasuk dalam yang namanya aurat salatnya. Maka yang pertama aturannya yang layak untuk digunakan untuk salat, yakni yang menutupi aurat. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai pakaian yang berwarna putih. Akan tetapi tidak menjadi wajib bagi kita jikalau mungkin ada yang mengenakan pakaian warna hitam, ada yang menggunakan pakaian yang warna-warni. Ini juga banyak yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Dari kalangan akhwat mengatakan, boleh nggak sih Ustadz kita pakai mukena tuh warna-warni, misalnya ada yang warna pink, warna pelangi, rainbow atau warna apapun itu. Ya itu boleh-boleh saja. Namun lebih utama, lebih afdal jikalau kita menggunakan pakaian yang berwarna putih. Karena kata baginda Nabi SAW, beliau menyukai warna putih karena bersih dan suci. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah aturan layak untuk digunakan sholat. Pakaian itu kalau sudah menutup aurat sebenarnya sudah sah. Tapi hindari pakaian yang bergambar dan bertuliskan tulisan-tulisan. Ada teman-teman yang sholat Jumat lagi kan pakai pakaian bola gitu. Terus satu tim dia di situ. Maka kita yang itu mengganggu kekhusyuan dia pribadi dan mengganggu kekhusyuan kita yang berada di belakangnya. Kita bacain semua itu. Apalagi kalau imamnya udah panjang banget gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Imamnya ngambil Yasin, maka kita yang di belakang subhanallah, kita cari semua itu namanya Pirlo, Batistuta, Cristiano Ronaldo. Dibacain semua pakaian di belakangnya. Maka jangan sampai. Apalagi kalau misalnya pakai kaos alumni. Ya Rabbi, itu panjang banget, banyak banget nama yang harus dibaca. Jangankan itu, setan datang menggoda kita, walaupun pakaiannya polos, kadang-kala kita nyari merek sarungnya orang. Inilah. Dibacain semua merek sarungnya orang. Maka subhanallah, hindari pakaian yang bertuliskan atau yang ada gambar-gambar di belakangnya. Lebih utama pakai pakaian putih. Wallahu alam. Masya Allah. Nah itu juga salah satu faktor untuk memperbaiki sholat kita ya. Dan sholat orang lain juga ya. Takutnya tadi kalau misalnya kita pakai tulisan-tulisan, kita sholatnya mungkin khusus tapi orang lain yang di belakang kita. Tapi kasihan juga, paling pakai baju alumni gitu. Ustaz cuma ada aja. Masya Allah, terima kasih Ustaz penjelasannya. Nah.